Bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja. Kesal selalu dihina, anak di bawah umur bunuh pria remaja. Perkara utang, pasutri di Jambi culik dan sekap pria lansia. Lewat kreasi puding, ibu rumah tangga mampu bantu ekonomi keluarga. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hemalina. Inilah Kompas Lampung selengkapnya. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh tanpa busana dan dipenuhi luka. Korban diduga kuat menjadi korban pembunuhan karena berupaya melawan saat diperkosa. Seorang ibu rumah tangga bernama Krismawati berusia 25 tahun warga Bukoposo, Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Lampung ditemukan warga dalam kondisi tewas tanpa busana. Di tubuh korban juga ditemukan luka di bagian kepala yang diduga bekas pukulan. Menurut kesaksian warga, korban dianiaya hingga tewas oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa dan akan melakukan pemerkosaan. Anak itu kan mau bikin api istilahnya, bikin api, keadaan nongkrong, ngadep ke selatan, tahu-tahu dipukul sama orang. Orang itu nggak seberapa waras istilahnya gitu lah. Itu orang itu nggak seberapa waras. Nah, kayaknya tadi dipukul 2 kali. Pertama belakang, keduanya sini. Pakai apa mukulnya? Pakai kayu. Pakai kayu ya. Kayu ya. Menurut Kepala Puskesmas Bukoposo, Mesuji, Lampung, korban tewas akibat luka benturan benda tumpul di bagian kepala dan bahu. Di tubuh bagian paha korban juga ditemukan adanya bekas luka. Saat ini, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Nah, jadi memang dari hasil pemeriksaan luar, tadi kita lakukan pemeriksaan, korban dijumpai ada luka di kepala, kemudian di dahi bagian sebelah kirinya, kemudian dia ada luka memar di bagian leher belakang, kemudian ada luka-luka lecet di bagian pahanya. Nah, itu yang kita jumpai waktu kita lakukan pemeriksaan di Puskesmas Bukoposo. Kasus temuan jasad perempuan tanpa busana saat ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian guna mengungkap penyebab pasti kematiannya. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Tim Tekap 308 Polres Waikanan bersama Polsek Banjit meringkus remaja berinisial BA 16 tahun pelaku tindak pidana pembunuhan sadis di Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit yang terjadi pada Jumat 10 Januari 2025. Motif tersangka tega menghabisi korban karena dendam lantaran selalu diolok-olok. Warga Dusun Cempedak, Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung dibuat geger dengan temuan sosok jasad pria korban pembunuhan pada Jumat 10 Januari lalu. Tak lama setelah mendapati laporan, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di Kampung Kedaton, Kecamatan Kasui, Waikanan, Lampung, yang ternyata masih berusia di bawah umur.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban dan pelaku merupakan rekan kerja sebagai penderes karet di kebun milik warga. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena motif dendam dan sakit hati, lantaran dirinya kerap dirundung atau dihina oleh korban. Dari hasil visum di tubuh korban didapati sejumlah luka sayat akibat senjata tajam. Ditemukan di pinggir Sungai Sukir, Desa Dusun Cepedak, Kampung Jukubatu, Kecamatan Banjit, dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan luka sayatan di leher, di punggung, dan di kepala akibat benda tajam. Alhamdulillah, kurang dari 24 jam, tim TKP 308 Polres Waikanan bekerja sama dengan tim Reskrim Polsek Banjit dapat mengungkap pelaku dari kejadian tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Dianggap sebarkan ujaran kebencian, pemilik akun TikTok @kusumasaid dilaporkan ke polisi oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandar Lampung. Dalam postingannya, terlapor dianggap menilai buruk tentang Islam serta pondok pesantren. Buntut dari postingan yang dianggap sebagai ujaran kebencian dan menilai buruk tentang Islam serta pondok pesantren, seorang TikToker @kusumasaid dilaporkan ke polisi oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandar Lampung, Lampung. Ismail Zulkarnain, Ketua FKPP Bandar Lampung mengatakan bahwa postingan di akun TikTok milik @kusumasaid tersebut berisi tuduhan, menyerang dan menghujat Islam yang membuat stigma negatif terhadap pondok pesantren. Ia bersama pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandar Lampung melaporkan TikTokers @kusumasaid ke Mabes Polri dan berharap bisa segera ditindaklanjuti. Dia menyerang kehormatan wanita. Dia bilang sebagian pondok pesantren wanita itu sebagai komoditas dagangan dari para kiai. Sebagian, bukan oknum ya. Pesantren di Indonesia ini ada kurang lebih 100.000. Lalu dia ada himbauan ujaran kebencian, jauhi pesantren. Di sini ada bahasa jauhi pesantren. Lalu dia bilang HP. Memang di pondok kami punya pondok juga, para santri tidak boleh megang handphone karena dengan alasan mereka sedang fokus belajar di sini. Dia menuduh di TikToknya biar kalau diperkosa, santriwatinya tidak bisa lapor ke orang tua. Ini kan udah luar biasa ini. Pemilik akun TikTok @kusumasaid dianggap telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang menyebarkan informasi yang bersifat provokatif, seperti ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan, dan bisa terancam hukuman kurungan penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Perkara utang pasutri di Jambi culik dan sekap pria lansia. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV.
kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Masih bersama saya, Hemalina di Kompas Lampung. Saudara, seorang lansia menjadi korban penculikan dan penyekapan oleh sepasang suami istri di Kabupaten Muaro Jambi. Saat disekap, pelaku diborgol dan dirantai hingga mendapat penyiksaan. Penculikan ini dilakukan karena motif utang piutang jual beli tanah senilai lebih dari 100 juta rupiah. Polisi melakukan penggerebekan terhadap rumah milik seorang pasangan suami istri yang melakukan penyekapan terhadap pria lansia di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan tangan terborgol dan kaki dirantai oleh kedua pelaku. Korban disekap selama 4 hari hingga mendapat penyiksaan. Selanjutnya para pelaku digiring ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, penculikan dan penyekapan ini dilakukan oleh 4 orang pelaku, diantaranya pasangan suami istri, yang dipicu permasalahan utang piutang terkait jual beli tanah dengan nilai lebih dari 100 juta rupiah. Para pelaku juga sempat mengancam keluarga korban dengan meminta uang tebusan 5 juta rupiah, dan apabila tidak diberikan, maka korban akan dibawa ke Lampung. Dari penangkapan, interogasi dan fakta-fakta di lapangan bahwa penculikan ini sudah berlangsung selama 4 hari, berpindah-pindah tempat. Pertama ada di Desa Jerababolong, Kecamatan Palmerah. Selanjutnya sama pelaku dibawa ke pondok di depan rumahnya, dan di hari keempat ada dibawa di rumahnya. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 333 KUHP tentang perampasan hak kemerdekaan seseorang dengan sengaja atau mempertahankan perampasan dengan ancaman 8 tahun kurungan penjara. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Ribuan petani singkong menggelar aksi demo di kantor DPRD dan kantor pemerintah Provinsi Lampung. Masa aksi menuntut realisasi kenaikan harga singkong menjadi Rp1.400 sesuai dengan surat keputusan bersama yang sudah diresmikan. Ribuan petani singkong yang datang dari 7 kabupaten seprovinsi Lampung menggelar unjuk rasa di kantor DPRD dan kantor pemerintah Provinsi Lampung pada Senin kemarin. Masa aksi menuntut kenaikan harga singkong yang saat ini disebut masih dihargai sekitar Rp1.000 per kilogram. Padahal sebelumnya PJ Gubernur Lampung telah mengeluarkan surat keputusan bersama terkait penetapan kenaikan harga singkong menjadi Rp1.400 per kilogram. Untuk itu, masa aksi meminta pemerintah dan DPRD segera mengesahkan atau merealisasikan penetapan harga baru tersebut.
Aksi demo sempat ricuh, di mana massa aksi yang mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Lampung, namun terhalang kawat barir dan petugas. Bahkan audiensi perwakilan petani singkong dan tim Pansus Tata Niaga Singkong di ruang rapat Komisi DPRD Lampung sempat bersitegang dan saling gebrak meja saat membahas kenaikan harga singkong. Karena dia yang memutuskan itu. Dia komentar di media, hari ini dibuat besok berlaku kata dia. Tapi cuman surat yang nggak ada kekuatan hukum, benar kata ibu kekuatan hukum. Jadi kami minta surat itu didampingi ada surat gubernur negaskan kesepakatan itu gitu loh. Bagi tidak yang melaksanakan itu ada sanksi tegas. Saya turun ke pabrik beberapa hari yang lalu. Jawab mereka apa? Nggak ada surat, Pak. Jangankan selebar itu. Saya tunjukkan itu. Sementara Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas memastikan harga kenaikan singkong Rp1.400 dengan potongan maksimal 15% akan direalisasikan pada Selasa 14 Januari 2025. Untuk itu, ia meminta kepada perusahaan tapioka bisa mengikuti penetapan harga tersebut. Jadi sudah ada agenda lakukan. Karena ini kan harapan petani ini supaya 1.400 ini diperlakukan mulai besok dengan potongan maksimal 15%. Nah, jadi kita berharap pada perusahaan supaya mengikuti apa yang putusan yang sudah disepakati dengan PJ Gubernur tempoh hari dan dikuatkan lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan pada hari ini didampingi oleh Sekda. Mikdar Ilyas juga menjelaskan jika perusahaan tidak menjalankan kesepakatan terkait penetapan harga singkong Rp1.400, maka akan dikenakan sanksi. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Lainnya, saudara, 3 unit sepeda motor milik siswa di sebuah yayasan pendidikan sekolah swasta di Bandar Lampung raib digasak komplotan pelaku pencurian. Para pelaku beraksi saat pagi hari di mana aktivitas belajar sedang berlangsung. Dalam rekaman CCTV, tampak 3 pelaku pencurian menggasak sepeda motor di parkiran salah satu sekolah swasta di Jalan Sultan Jamil, Kecamatan Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung. Tak tanggung-tanggung, dengan memanfaatkan situasi hujan dan kondisi sepi pada pagi hari, para pelaku berhasil menggasak 3 unit sepeda motor sekaligus milik siswa. Saat kejadian, petugas keamanan sekolah sedang berada di lantai atas gedung sekolah. Waktu itu hujan sehingga penjaga satpam itu adanya di atas, sementara untuk parkir kendaraan itu ada di basement, hingga dikunci, tidak ada yang jaga dan security-nya ada di atas. Korban didampingi pihak sekolah telah melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor ini ke Mapolresta Bandar Lampung dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari laporan itu, polisi mengklaim sudah mengantongi identitas para tersangka yang kini masih dalam pengejaran. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Lewat kreasi puding, IRT bantu ekonomi keluarga. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja. Matahari bertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Brigif 4 Marinir BS menggelar uji coba program makan bergizi gratis yang menyasar siswa SD dan SMP. Menu makanan bergizi gratis ini disiapkan di dapur umum Brigif 4 Marinir BS dengan melibatkan anggotanya. Uji coba program makan bergizi gratis oleh Brigif 4 Marinir BS Lampung mulai berlangsung dan akan digelar selama 5 hari sejak Selasa 14 Januari kemarin. Persiapan makanan bergizi dilakukan di dapur umum Brigif 4 Marinir BS oleh satuan yang ada dan penyalurannya juga dilakukan dari titik dapur ke sekolah-sekolah yang berada dalam radius 1 hingga 6 km. Program ini dirancang untuk memberikan 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari kepada siswa SD dan SMP di wilayah Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung, yang tentunya sebagai mendukung program dari Presiden Prabowo. 3.000 siswa dari paket iya, setiap hari 3.000 siswa. Jadi ada 15 sekolah yang kita coba dari hari ini kita bagi dua, ada yang dari Ketapang ke sini sampai dengan Hanura, kemudian ada satu itu Margot, kita bagi dua sebenarnya dari area 1 sampai 6 kilo. Padahal itu yang terdekat dari tempat kita ada 5.400 siswa. Jadi karena hubungannya untuk uji coba ini 3.000, kita ini dulu. Nanti akan dievaluasi kalau memang nanti kita ada kendala punya kedateran itu nanti akan kita sarankan untuk dibangun lagi dapur-dapur yang dekat jadi dia bisa untuk mengcover semuanya. Program makan bergizi gratis ini mendapat sambutan antusias dari para siswa. Pihak sekolah berharap program ini bisa berkelanjutan demi memberikan asupan gizi yang cukup kepada para pelajar. Saya mengucapkan terima kasih pada program pemerintah yang telah melaksanakan makan siang bersama dan bergizi. Itu saja yang saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden dan yang lainnya. Ucapan terima kasih. Semoga makan sehat ini bisa berjalan seterusnya. Menurut pendapat saya ini salah satu program yang baik ya, karena salah satu unsur anak yang cerdas itu komposisinya yaitu dengan makan sehat, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kami sangat berterima kasih atas adanya program ini. Bagaimana? Jika program makan bergizi ini berlanjut ke tahap 2 pada Brigif 4 Marinir BS Lampung, diharapkan dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat sekitar dan menjadi inspirasi untuk pelaksanaan program serupa di wilayah lain seprovinsi Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.
Awal tahun 2025, Saudara, Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung memastikan stok ketersediaan beras mencapai hampir 50.000 ton tersimpan dalam gudang. Jumlah ini dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan pangan setidaknya hingga Maret mendatang. Perum Bulog Lampung memastikan stok atau ketersediaan beras di awal tahun 2025 terbilang aman. Setidaknya ada pasokan beras sebanyak hampir 50.000 ton yang tersebar di 13 komplek gudang Bulog yang siap disalurkan dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Maret mendatang. PLT Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung, Nurman Susilo menjelaskan serapan beras dari petani lokal tahun 2024 mencapai 40.000 ton. Angka ini melampaui dari jumlah yang ditargetkan yakni 31.000 ton. Sementara untuk beras impor masuk ke Lampung disesuaikan dengan penugasan dari Bulog Pusat, di mana beras impor juga disalurkan ke provinsi lain seperti Bengkulu, Jambi hingga Sumatera Selatan, yang artinya sejauh ini Provinsi Lampung mengalami surplus beras. Nurman juga menjelaskan proses penyaluran beras pada Perum Bulog Lampung diantaranya melalui penjualan beras SPHP ke toko atau retail modern dengan harga eceran tertinggi di masyarakat, yakni Rp12.500 per kilogram. Lalu dengan bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga operasi pasar. Kalau untuk target pengadaan Lampung sendiri, kita ditargetkan kurang lebih di 31.000 ton. Tapi tahun 2024 kita bisa menyerap sampai 40.000, jadi sudah 125% lebih. Dari petani lokal? Dari lokal. Nah, sedangkan untuk impor ini kan sifatnya penugasan dari Bulog Pusat. Dan beras impor sendiri bukan hanya untuk penyaluran di wilayah Lampung, tapi kami juga menyalurkan ke wilayah di luar Lampung seperti Bengkulu dan Jambi. Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung juga memastikan siap mendukung program makan bergizi gratis melalui 3 komoditi unggulannya, yakni beras, minyak goreng, dan gula pasir. Riana Finarta, Kompas TV, Lampung. Seorang ibu rumah tangga di Kota Bandar Lampung setiap harinya disibukkan dengan membuat puding rumahan yang memiliki model dan warna yang cantik. Usaha yang baru dirintis pada tahun 2024 lalu ini, setiap bulannya mampu meraup keuntungan hingga 8 juta rupiah, sehingga mampu membantu perekonomian keluarga. Terletak di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Fitri Aisyah, seorang ibu rumah tangga memilih membuka usaha puding rumahan yang baru saja ia rintis di tahun 2024 lalu. Berbagai jenis model puding cantik berhasil dibuatnya, seperti puding hampers, puding ulang tahun, dan puding sekat mini. Bahan yang diperlukan pun sebenarnya tak jauh berbeda dari puding pada umumnya, seperti tepung agar-agar, tepung jeli, tepung maizena, gula pasir, dan susu full cream. Namun, Fitri menjelaskan bagian dari proses pembuatan yang sedikit menantang ialah ketika puding dimasak, harus terus diaduk supaya adonan tepungnya tidak menggumpal dan menghasilkan tekstur yang diinginkan. Fitri juga mengaku yang membedakan puding buatannya dengan puding lain ialah terdapat ukuran kecil yang tentu memiliki harga ekonomis, namun tetap memiliki warna dan bentuk yang cantik dan menarik. Kebanyakan biasanya orang jual puding itu size-nya besar. Nah takutnya kan aku biasanya beli puding itu sebelum aku jadi owner itu suka nggak habis. Jadi gimana caranya aku orang tuh bisa beli sekali makan langsung habis. Jadi bisa dia repeat order lagi gitu. Jadi mungkin dari segi bentuknya dia lebih kecil, terus juga dari warna-warnanya menarik. Jadi orang kebanyakan pesen ke aku tuh karena cantik-cantik bentuknya gitu. Untuk harganya sendiri, Fitri membandrolnya mulai dari Rp30.000 hingga Rp250.000, tergantung variasi puding, yang bisa dipesan sesuai keinginan atau Anda juga bisa memesan yang sudah tersedia. Biasanya para pembeli memesan untuk hadiah seminar, ulang tahun, anniversary, dan momen besar lainnya. Dalam sehari, jika pesanan ramai dan memanfaatkan momen besar, pesanan bisa mencapai 10 hingga 15 paket puding.
Dan dalam sebulan, Fitri mengaku bisa meraup omset jutaan hingga belasan juta rupiah. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung episode hari ini. Saya Hemalina, mewakili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen,